Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di channel Sayur Bening bersama Chef Rio di sini. Good luck, congrats buat semua hari ini, banyak yang udah senang ya. Kok makasih udah TP iki piye iki piye nang dompet ake duit teh. Habis TP ake duit rek. Ya, syukurlah seneng saya. Saya seneng ini gini. Kemarin tuh kesel ada yang ini ya, tapi forget it. Saya kalau udah lihat yang cuan yang berguna, bermanfaat tadi yang namanya Rossoneri ya, udah cuan bisa beli laptop buat anaknya Zoom sekolah. Nah itulah misi saya suka terbantu. Disitulah sukacita saya ya. Banyak kalau yang anak-anak Bali belakangan ini semenjak corona mati pariwisata sana, dengan kalian di channel ini walaupun sedikit banyak berkat terus mengalir, rezeki ada ya, itu yang lain-lain lagi ya, semua itulah niat saya di channel saya ini ya. Juga buat yang bilang kok demi ini saya nggak skip iklan, terima kasih juga, itu ada kalian pahalanya juga karena duit dari YouTube minggu lalu tuh juga saya ada kirim ke Indonesia, suruh temen saya salurkan ke panti asuhan, saya suruh bagi-bagi entah rumah ibadah lah, panti, terserah, ada temen saya ini ya. Jadi kalian juga ikut ada pahalanya ya. Jadi itu sukacita saya. Jadi banyak kemarin yang udah senang pagi ini banyak cuan, udah TP ini itu ya, syukurlah udah ada rezeki dikit ya. Kondisi begitu tetap kita masih bisa cuan ya. Semua bukan karena kemampuan saya tapi karena yang di atas ya kan. Itu aja, saya cuma menganalisa. Banyak yang tanya, kok ajarin gimana analisa. Saya udah rekomen, kalian tanya rekomen apa, saya udah kasih tahu dari dulu. Silakan baca berita, saya udah tuliskan Cointelegraph, Coindesk. Cuma jangan terlalu percaya, Cointelegraph itu juga dibayar, media bayaran. Coindesk juga begitu, cuma kadang ada berita boleh. Pinter-pinter kita ini menganalisanya ya. Bitcoin.com lah, Decrypt gitu kan. Terus nontonlah YouTube orang-orang pinter gitu ya. Saya udah selalu rekomendasi Robert Kiyosaki ya kan. Nontonlah Kitcoin News, karena bukan hanya soal kripto, kalian harus ngerti juga keadaan keuangan dunia sekarang, finansial dunia, bank bandar, itu perekonomian, kalian harus tahu semua efek gitu ya. Jadi YouTube-nya si Lyn Alden, si George Gammon gitu ya, itu semua harus ditonton untuk nambah knowledge. Nah, kalau itu udah semua kalian nonton, terus kalian kok ajarin anak gimana ini, yang satu lagi saya nggak bisa ajarin karena itu network ya. Network itu nggak bisa saya ajarin, itu link masing-masing gitu ya. Jadi kalau kalian tanya saya gini gitu ya, kadang saya beruntung karena saya banyak kenalan, karena saya orang pergaulan juga, saya udah hidup di 3 benua ya kan. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa dipelajari, itu kemampuan ini kita ya. Karena bukan berarti Anda banyak yang jago bahasa Inggris, mereka lihat, tapi bukan berarti Anda jago bahasa Inggris, Anda bisa membaca pikiran mereka, para pemain sana di market gitu ya. Saya lebih kurang, saya ngerti, karena saya pernah bergaul, bukan bergaul apa, saya jadi teman mereka, orang-orang kaya ya. Dulu saya masih di Amrik ya. Jadi hari ini kita nggak ngomong kripto dulu lah, saya sedikit ngomong ini ya, karena udah pada cuan ya. Saya kasih ini banyak juga pengen tahu, jadi kenapa saya bisa tahu pola pikir mereka? Ya, saya sering serve mereka. Dulu saya sebagai chef itu, saya sering bekerja di daerah wilayah orang kaya gitu ya. Jadi misalnya di New Jersey, di Richwood itu banyak orang-orang level up atas gitu. Itu sekolah SMA di Richwood itu orang kaya selalu pindah ke Richwood, anak-anaknya dimasukkan ke SMA sana. Kenapa? Karena
di Ridgewood itu SMA-nya terkenal kalau tamat dari itu gampang masuk ke Harvard University atau Yale University. Maka banyak ini ya. Terus juga saya kerja di Martha Vineyard Island itu tempat kelahirannya John F. Kennedy. Itu kalau summer itu sama orang kaya semua. Jadi bilioner itu udah nggak heran ya. Jadi mereka juga orang bule itu yang kaya-kaya gitu nggak sombong gitu. Dia kalau udah kenal kita tuh, walaupun saya chef, misalnya anaknya ulang tahun, saya di hire buat party pribadi gitu, buat sushi di rumahnya, saya kenal keluarga gitu. Jadi kadang ada orang-orang atas itu kadang ya kalau kalian nggak ngerti belum bergaul, kalian nggak bakal tahu cara pola pikir mereka. Kalau saya kadang udah bergaul, kadang pergi ini Kentucky Derby, saya diajak, saya dibayarin, udah diajak ya, kita pergi nonton Kentucky Derby gitu ya. Jadi saya ngerti orang-orang bule tuh, mereka ada angka-angka lucky number buat mereka main jadi kombinasinya, terus pola pikir cara bet mereka paling dikit saya ngerti. Nah yang begitu gitu nggak mungkin saya ajarkan, yang kalian nggak bakal ini gitu ya. Itu experience, pengalaman gitu ya. Jadi bukan karena Mbak Dukun sakti ini, enggak, kadang miss juga dikit, kadang banyak ada ya hal-hal yang nggak bisa kita perhitungkan. Cuma paling nggak saya bisa baca pola pikir mereka karena saya pernah bergaul. Customer saya itu orang-orang top gitu ya dulu ya, CEO-nya Chase Bank JP Morgan, dia CEO di bagian mortgage-nya itu, sama saya juga dulu masih, dia orangnya private sekali. Dia kalau mau datang makan itu begitu dinner time, saya buka jam 5, dia jam 4.30 dia udah nunggu gitu. Di weekend, dia seminggu datang sekali doang, kadang 2 kali. Kalau ada begitu, dia cuma mau saya serve dia sendiri, lagi baru buka, customer belum datang, dia udah duduk duluan gitu. Nah jadi ada aneh, dia kadang ngobrol gitu ya. Ya mungkin itulah kelebihan Tuhan kasih ke saya. Saya juga nggak tahu mereka suka ngobrol dengan saya gitu ya. Jadi nah itu, jadi based on knowledge gitu, bergaul sama mereka, paling nggak saya bisa baca pola pikir mereka. Kadang ini begini, ini kalau mereka. Jadi saya sedikit kena, bukan saya pos banyak curiga, saya mah orang biasa, saya chef gitu ya. Basic saya chef, cuma ini belajar investasi, ada tabungan, saya manage. Makanya saya ini mau ngajarkan kalian itu supaya apa? Ya, banyak hal-hal siap-siap, kalau kita ada backup aset ya, saat dia mau krisis, mau apa, kita ada backup gitu. Lihat nih corona, begitu banyak orang kasihan gitu ya, jatuh miskin, bangkrut. Nah, kalau mereka nggak ada nggak ngerti manajemen finansial, walaupun Anda jago dagang ya percuma, banyak yang udah hancur gitu. Jadi banyak yang ngeluh di ini, mereka tutup PPKM ya. Puji Tuhan, mudah-mudahan lewat channel ini masih bisa saya saya lakukan semampu saya. Saya juga selalu doa agar apa yang saya sampaikan itu menjadi berkat buat kalian. Semua itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena yang di atas. Ya. Terus sedikit saya bahas, ada yang nanya, koin, kok karena udah mulai banyak itu e-cash gimana? Tolong jelasin XEC. Ya mau jelas, infonya kurang, tapi begini, saya boleh kasih kalian saran, XEC itu masih murah begitu ya. Kalian anggap tabung, misal kalian habis TP ada uang-uang receh itu, tukar dikit ke USDT, kalian tabung aja gitu ya. Tabungnya gimana? Nanti mudah-mudahan kalau ada masuk all season ya, kalau pas masuk all coin season biasanya yang gitu-gitu ya ada pump lah gitu ya. Jadi kalian sisihkan lah, misal kalian TP dapat misalnya cuan 1.100.000 gitu, ambil aja 1.100.000-nya kalian tukar USDT, beli itu XEC, eCash gitu, atau BTT. Bukan berarti kalian anggap aja tabung dikit-dikit cicil gitu, lihat kalau memang kalau altcoin kena pump, lucky, good luck gitu ya. Model-model gitulah, koin-koin murah SEC gitu, BTT gitu ya. Itu dulu dari, kalau kalian
subscriber baru nggak tahu, yang lama udah tahu. Selalu saya suruh mereka dari bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ya lumayan mereka. Waktu itu saya rekomen BTT, lumayan banyak yang dapat hasil. Saya suruh sisihkan dari TP gitu. Terus kedua kali itu Pundi X, sebelum Pundi X di redominisasi ya. Sekarang udah hancur Pundi X semenjak di redom. Nah, kali ini saya lihat-lihat kayaknya XEC ini bisa gitu. Ya udah kalian sisihkan ada dikit deh, sisihkan lihat kapan jadinya all season. Mudah-mudahan kalau akhir tahun ini jadi atau awal tahun 2022 ada ya, anggap aja tabung ke kalau jadi juga kayaknya ratusan persen itu bisa itu ya, yang gitu-gitu. Ya, anggap aja ini tabungan ya, uang-uang kecil, XEC. Tapi kalau tanya kok kemarin mau haul berapa ton, saya nggak yakin. Jangan yang gitu-gitu, jangan. Haul aja untuk sampai kalau terjadi all season gitu. Ya, koin-koin begitu. Juga buat yang pemain-pemain kecil yang kurang mampu itu bagus itu. Anggap aja kalian nabung dikit-dikit untuk sampai all season ini kalau terjadi gitu ya. Terus banyak yang selalu nanya kopi siapa, kan semenjak sakit nggak boleh ngopi gitu ya kan, dokter larang. Ya kan, kalau yang saya hadapin itu penyakit kanker usus, bukan penyakit ringan. Tapi kok bisa senyum? Ya puji Tuhan, saya nggak ada takut, saya ngadapin hidup itu apapun sudah saya lewati gitu. Ya, nggak ada roh ketakutan yang Tuhan berikan pada saya, karena roh saya dari atas, bukan dari dunia ini. Jadi nggak ada yang saya takutin, saya hadapin dengan tegar dan saya dimampukan, ya kan? Penyakit kanker ini kalau orang biasa buat kantong kering, tapi Tuhan mampukan saya dengan berbagai cara, ya. Jadi puji Tuhan lah, saya selalu diberkati, ya. Tiada kekurangan sesuatu, saya nggak butuh kaya, saya hanya minta sama Tuhan dari muda, saya dicukupi aja. Apapun yang terjadi, selalu Tuhan cukupi, gitu ya. Jadi, saya juga udah cukup nikmati dunia inilah, ya. Yang banyak orang kaya nggak bisa nikmatin, saya udah nikmatin gitu, ya. Misalnya gini, contoh buah korma aja, saya suka makan buah korma. Mungkin orang kaya di Indo yang kaya mungkin dia tahu kurma, dia makan 1-2 jenis saja. Saya beragam jenis udah saya makan buah kurma dari beragam negara. Itu satu item, bukan yang lain lagi. Belum dosanya dulu ya, kalau masih muda-muda gitu ya. Nikmatin yang lain. Jadi udah cukup lah. Jadi saya ngadapin hidup ini nggak ada rasa apa, pengen kaya, pengen apa, nggak ada. Dunia itu sementara gitu ya. Jadi sisa-sisa umur yang Tuhan berikan, saya coba lakukan yang terbaik yang diperintahkan Tuhan. Ya, itu aja. Dan dengan video YouTube ini jadi saluran juga. Begini, saya juga pengen kasih kalian anak-anak muda supaya kalian kedepannya melakukan sesuatu itu ya dengan yakin, percaya pasti jadi. Ya, kalau dengan kita niat baik, niat tulus gitu. Saya ini gaptek, saya cuma pergaulan saya luas gitu. Saya gaptek dulu karena saya di Jepang, saya kurang cocok untuk kerja, udah saya putuskan pensiun, ya. Cuma saya mau buat YouTube channel, saya nggak ngerti gitu dulunya, ya. Terus ketemulah ada satu anak muda YouTuber cukup terkenal, pas di gereja di Indo, saya coba tanya, bisa nggak tolong bantu ajarin saya buat, ya om gini gitu. Rupanya saya pikir ini, saya tanya kalau mau datang tolong ini. Saya sih nggak apa-apa ya, saya nggak tersinggung dia. Cuma yang agak saya kesel orang Indo, SMS-nya nggak dibalas. Misal Anda nggak mau bantu saya, ya udah, oh maaf saya sibuk ini, saya nggak bisa. Ya udah. Jadi saya sempat nunggu seminggu nggak dibalas-balas. Mungkin ini anak, ya saya nggak salahkan. Mungkin dia pikir dia juga baru kenal saya gitu. Saya nanya langsung, mungkin dia agak ini ya. Tapi maksud saya paling nggak lo replay saya, oh maaf om, nggak bisa, saya sibuk. Kan enak, ini nggak dibalas sama sekali. Ya udah, makanya istri saya kurang suka orang Indo begitu, karena saya dari merantau di Amrik ya, banyak sekali orang Indo saya tolong, yang kehabisan duit, yang nggak ada tempat tinggal, saya bawa pulang ke apartemen saya ya. Rekod saya adalah, saya nggak perlu ngomong, kalau Anda ke New York ya, masih, saya nggak tahu masih ada nggak di sana Pak Hartono, orang Chinese dari Surabaya yang jual rokok, dia udah paling tahu saya. Setiap ada anak Indo yang terkapar, itu selalu
saya coba bantu gitu, ya. Tapi udah itu pas. Begitu terus istri saya cari temennya, ya kebetulan ada orang Jepang. Udah saya buatin aja channel. Jadi channel ini itu orang Jepang yang buatin tanpa minta pamrih. Nah, jadi begitu. Ya udah saya coba buat saya ini. Padahal saya pengen berbuat sesuatu karena saya ada lihat sesuatu hal. Ya, saya coba gimana saya mau berikan sesuatu untuk generasi muda. Saya coba pertamanya channel masak karena terus saya lihat kurang, terus nggak ada yang megang karena berdua sama istri saya komplain capek dia pegang kamera nggak mau megang. Ya udah akhirnya saya coba ini sampai terus berjalan, terus pas masuk kripto ini saya dapat ini, ya udah saya ngobrol kripto, nggak taunya berkembang. Jadi istilah gini, apapun yang kita jalankan dengan niat tulus, ya akhirnya channel ini memberkati banyak orang yang saya nggak nyangka gitu kalau Tuhan bekerja, ya. Jadi hari ini tuh saya mau kasih tahu buat kalian anak muda, apapun yang kalian lakukan, walaupun keadaan gimana sulit, mau PPK mau sulit, kalau kita jalankan dengan yakin, dengan iman, ya, dan dengan niat yang bersih, pasti Tuhan sertai, ya, dan kita akan menjadi berkat buat banyak orang, ya. Jadi singkat itu yang saya mau sampaikan buat kalian yang udah cuan-cuan banyak yang bahagia, istirahat 1 hari gitu ya, besok saya baru cari koin apa yang masih bisa dicuan-cuan gitu dikit, ntar kita lihat lah ya. Sekedar hari ini saya celotek ngebacot dikit ya. Banyak juga yang mau nanya, terus gini, banyak masih yang nanya mau tanya Telegram ini itu. Saya tidak terima kontak, nggak perlu kontak saya, yang penting udah lihat YouTube saya, kalian dapat berkat udah cukup. Mungkin suatu saat apabila saya ada pulang ke Indo, kita ketemu, ya ngobrol bareng gitu. Itu pun saya nggak pengen ngobrol kripto lah. Kalau udah masa ketemu, ya paling saya pengen ketemu tuh suatu saat pulang Indo tuh misalnya ke Bali ya, ketemu yang, oh terima kasih videonya udah berkat saat menghadapi corona, kesulitan mereka bisa survive. Saya pengen denger cerita-cerita gitu aja sih, ya. Mungkin suatu saat kalau udah agak reda corona pulang. Biasanya tiap tahun saya pulang. Nah belakangan ini terakhir tahun 2020 saya sempet masih Februari jalan ke Bali gitu ya. Udah itu udah parah corona ya, sampai sekarang nggak ini. Entahlah, lihat kapan pulang ke Indo lagi, jalan-jalan siapa tahu ketemu, ya paling ngobrol lah ya. Ngopi-ngopi, udah bisa ngopi saat itu saya rasa. Ini aja gini, karena banyak yang minta lihat saya ngopi, saya buat kopi dikit loh, nih ya. Buat apa? Kelihatan nggak kopinya gitu ya. Buat inilah, karena seneng hari ini saya lihat banyak yang cuan ya, terus terbantu yang kayak Rossoneri gitu, yang pakai nama Rossoneri katanya terbantu beli laptop buat anak sekolah. Saya sangat sukacita dengar kabar gitu ya. Ada yang lagi dapat cuan dikit beli susu anak. Waduh, saya apa sekali gitu ya. Kiranya channel ini jadi YouTube. Tos dengan kopi buat kalian semua. Saya minum dikit. Saya Rio. Salam saya dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.